Ustaz? Studi S1 S2-nya. Dari Tarjih Muhammadiyah, Unisnu, S2-nya di Unisula. Unisnu Solo. Unisnu Jepara. Unisnu Jepara. Yang Unisulanya Unisnu itu berarti Semarang. Kalau Ustadz Made ini saya udah kenal tuh, jenggotnya tambah panjang, Masya Allah, barokah, Insya Allah. Nanti tambah panjang, jenggotnya Insya Allah tambah istrinya nanti. Insya Allah segera nambah istri, Insya Allah. Amin. Bolehlah diaminkan ini doanya. Harum Subagio. Amin, Insya Allah. Ente juga doain saya dong. Alan Kalau Ustadz Bahrum? Saya dari Bogor, S1 S2 di UIK. Saya. Oh, di UIK. Sama dengan Ustadz Abdul Hakim, nyambung. Khair, Insya Allah. Ustadz Dian? Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz Dian. Ya, Ana dari Riau, Ustaz. Dari Riau. Dari Riau, Ustaz. Ya, dari DDDI Riau. Iya, iya. Ini suaranya agak putus-putus. Sinyal di saya atau sinyal di Dian ini kira-kira? Ustaz, sudah kedengaran, Ustaz? Sudah kedengaran, Ustaz? Halo? Halo? Sudah, Ustaz? Iya, ya kedengeran. Sudah? Yang lain kedengeran? Suara Ustaz jelas, Ustaz. Suara saya cukup jelas. Jelas, Ustaz. Halo, Ustaz? Sudah, Ustaz? Kedengaran, Ustaz? Kedengeran, Ustaz Dian. Anda dari Riau, Ustaz? Dari mana, Ustaz Dian? Dari Riau. Oh, dari Riau. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Kalau S1, S2-nya dulu dari mana, Ustaz? Di UIN, Ustaz. UIN Suska, Ustaz. Suska. Iya. Khair. Insyaallah. Ustadz Syahrul. Hadir, Ustaz. Saya dari Magelang, Ustaz. Magelang. Ya. Dulu marhaban. Sekolah di S1 dan S2-nya di Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari UMY ya. Baik. Syukran. Ustadz Ganan. Fadal. Iya, Ustaz. Saya Ganang, Ustaz, dari Sukoharjo. Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo. Iya, Nggih. S1, S2 di Madinah, Ustaz. Oh, nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Askar. Baik, Ustaz. Aku fillah Askar Fatahuddin dari Makassar, Ustaz. Baik, marhaban. Fadal, Ustaz. Dulu S1 S2-nya di mana, Ustaz? Di Makassar juga, Ustaz. S1-nya Universitas Negeri Makassar. S2-nya UIN Alauddin Makassar, Ustaz. UIN Alauddin. Baik, Ustaz Heri. Ustaz. Nama saya Heri Purwanto Sidik, Ustaz, dari Aceh. S1-nya dulu di UIN Araniri, Banda Aceh, dan S2-nya di Pakistan, Ustaz. Di Pakistan. IAI. Baik, Ustaz. Ustaz Ade. Betul, Ustaz Ade. Ustaz Afan tadi dari belakang, Ustaz. Oh, okay. Baik. Ya, dijual, Ustaz. Silakan, Ustaz Ade. Satu Libya, Ustaz. Satu di Libya, kemudian lanjut di Libya Pusat, di Riyadh. Jamiatul Imam. Ustaz Ade dari mana asalnya? Oh, dari Rembang. Lahir di
Ngawi. Dari Rembang. Oke. Baik, alhamdulillah kita ber-12 ini ya. Yang tidak bersama tadi ya, yang putranya sedang sakit ya. Ada satu lagi yang tidak bersama siapa? Dalam Ali. Ustaz Ali kemana? Lagi isoman Ustaz. Tadi di rumah sakit. Mau swab lagi cek kondisinya. Oh gitu. Baik ya. Berarti 2 orang ya. Ustadz Ali sama Ustadz siapa yang tidak bersama nih? Ustadz Ali sama? Ustadz Agusman. Ustadz Ali sama Ustadz Agusman. Ya, baik. Saya itu suka lupa. Saya tulis dulu sebentar. Ustadz Ali, Ustadz Agusman ya. Iya. Agusman, anaknya sakit. Baik, Mas kalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita bertemu. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Sudah lama saya pengen ketemu sama teman-teman, pengen bincang-bincang, pengen dapat ilmu dari antum. Ya, pengen cerita-cerita begitu ya. Kemarin saya ke Bogor, pengennya mampir pas ada acara di Yasmin, terus pengen mampir, dapat info katanya masih banyak yang di luar. Ya, sudah akhirnya lanjut tidak jadi mampir di UIK. Alhamdulillah hari ini walaupun secara virtual kita dipertemukan. Mudah-mudahan besok kalau tidak ada aral melintang, tidak ada kendala, insya Allah pengen sekali berjumpa dengan antum nanti di UIK. Bagi saya yang mungkin ya dari sisi usia lebih sekian tahun, lebih tua daripada antum. Tapi kalau dari sisi ilmu mungkin jauh lebih sedikit daripada antum. Sangat ingin sekali untuk bisa bertemu, ya bincang-bincang tentang masa depan dakwah ini dengan satu harapan kita lebih mengenal, harapan berikutnya mudah-mudahan ada tafahum yang bagus, dan pada akhirnya kita harapkan mudah-mudahan bisa bergandeng tangan, bisa berta'awun di dalam menyongsong berbagai tantangan dakwah yang ada di hadapan kita bersama. Mas sekalian, hari ini kepada saya oleh Pak Dr. Budi diberikan amanah untuk menyampaikan kajian atau apalah begitu tentang fiqh dakwah.
Saya kira kalau fikih dakwah dalam artian teoritis, jangan-jangan yang di program doktoral ini sudah selesai semua. Insya Allah buku-buku, kitab-kitab juga sudah selesai dibaca. Maka oleh karena itu saya berpikir jika teman-teman setuju, saya akan mengajak diri saya, kita semuanya berbagi pengalaman bagaimana Dewan Dakwah dan keluarga besarnya mengemban tugas baik secara orang per orang maupun secara institusi, mengemban tugas menyampaikan dakwah ini. Dan tentu pasti diawali dengan bagaimana aktivis di keluarga besar Dewan Dakwah dan Dewan Dakwah secara institusi di dalam memandang keadaan. Bagaimana memandang keadaan, memotret masalah, lalu kemudian apa tawaran solusi menghadapi masalah itu, masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan. Apa solusi yang ditawarkan, apa yang dilakukan, baik sebagai individu dai maupun juga sebagai institusi dakwah. Nah, saya kira saya lebih ingin mengajak kita bincang-bincang gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan saya nggak lama-lama, nanti setengah jam kita bincang bersama lagi. Nanti kalau sudah cukup, saya lanjutin lagi, kira-kira setengah jam kita bincangkan lagi, begitu kira-kira. Itulah kira-kira ikhwas sekalian. Sebelum lanjut, saya ingin pastikan suara saya cukup terdengar. Jelas, jelas. Cukup jelas ya. Jelas. Baik, saya tutup pintu dulu. Saya ini lagi di Dewan Dakwah ini. Biar suara sebelahnya enggak ini. Ya, baik sekalian. Gambarnya hilang semua. Memang sengaja dimatikan kameranya? Tidak, Ustaz. Dinyalakan mungkin sinyal. Sinyalnya mungkin, Ustaz. Sengaja. Sinyal, Ustaz. Sinyal, Ustaz. Oh, nyala semua, Ustaz. Sinyal di saya apa sinyal di gitu. Di Ustadz sepertinya. Oh, di saya ya. Oke, kalau begitu saya coba ganti dengan di HP saya saja ya. Saya coba nanti kita bandingkan lancar yang mana. Oke, bisa kita lanjut ya, Pak? Rupanya masih Bisa, Ustaz, silakan. bisa ya. Sudah mulai masuk satu-satu ya. Baik, Mas sekalian.
perbincangan pertama ini saya ingin kita mengangkat satu tema, peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat dan bangsa. Itu kira-kira bincangkan kita begitu. Peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat dan bangsa. Sekalian, peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat itu organisasi yang ada sebelum Dewan Dakwah berdiri. Kan Dewan Dakwah ini melanjutkan visi dakwahnya Partai Islam Masyumi. Maka pandangan dan peran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Masyumi itu mewarnai peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat dan bangsa. Saya ingin menyebut ini begini. Ini sebenarnya lebih pada studi kasus tentang lembaga dakwah. Gitu. Saya yakin Muhammadiyah mengambil peran dan posisinya di tengah umat, di balik itu ada pandangan. Bagaimana Muhammadiyah memandang umat, memandang bangsa ini, dan apa kemudian solusi yang ingin diperankan oleh organisasi Muhammadiyah. Begitu NU, begitu juga Persis, begitu Wahdah Islamiyah, begitu juga yang lain-lain. Nah, Dewan Dakwah saya kira begitu pula. Dan menurut saya bagi kita adalah belajar tentang bagaimana seorang dai memotret masalah, memandang situasi dan kondisi, bagaimana lembaga dakwah memandang masalah, memandang keadaan, dan kemudian bagaimana ia memotret dan bagaimana dia memposisikan diri dan mengambil peran di tengah umat. Kira-kira di situ. Islam sebagai sebuah tata nilai saya kira sangat ideal. Tapi kemudian ketika Islam itu difahami oleh seorang dai yang ingin mengemban tugas menyampaikan dakwah Islam itu, maka tentu dibatasi dengan segala keterbatasan yang ada pada dai tersebut. Begitu pula yang ada pada lembaga. Maka oleh karena itu, baik seorang dai maupun lembaga, ketika dia berusaha untuk memahami, mengamalkan, bahkan kemudian mendakwahkan Islam, pasti kemudian didapati ada keterbatasan-keterbatasan. Kekurangan-kekurangan, bahkan boleh jadi juga ada kesalahan. Nah, dalam posisi seperti itulah saya kira, dan ini yang selalu diajarkan ya, disampaikan oleh tokoh-tokoh kita di Masyumi maupun di Dewan Dakwah, tokoh-tokoh pendiri, untuk menjadikan Dewan Dakwah itu sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan. Maka sampai hari ini saya termasuk yang tidak setuju kalau ada materi tentang kedewan dakwahan. Saya khawatir kalau ada materi tentang kedewan dakwahan,
orang nanti diajak fanatik sama dewan dakwah. Dewan dakwah sulit memperankan diri sebagai al-majlisul a'la, sebagai dewan, ketika kemudian pembinaan di lingkungan dewan dakwah itu diarahkan untuk fanatik. Sementara orang-orang tua kita di dewan dakwah itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah wasilah saja, ini kendaraan saja, ini bukan tujuan, bukan ghoyah. Gitu. Saya masih ingat ketika Allah yarham Ustadz Muzayin Muhammad Thayyib Abdul Wahab rahimahullah, ya, sudah wafat beliau. Beliau dulu kepala bidang luar negerinya Dewan Dakwah. Beliau itu menyampaikan kepada kita, dakwah ini harus terus berjalan, ada atau tidak adanya Dewan Dakwah, bersama atau tidak bersama dengan Dewan Dakwah. Dakwah itu harus terus jalan. Maka pidato perpisahan Pak Nasir dan setelah itu setahu saya tidak berpidato lagi. Pidato beliau di saat haflah Idul Fitri itu kemudian ditulis dalam buku saku, buku kecil dengan judul Dakwah Ilallah. Sejak itulah maka istilah dakwah ilallah itu kemudian kita sosialisasikan dengan cukup masif di keluarga besar Dewan Dakwah. Jadi khas kalian, kalau hari ini gitu ya, dan mungkin beberapa waktu ke depan kita mau berbincang tentang ya, pengalaman seorang dai atau pengalaman lembaga dakwah di dalam melaksanakan misi tugas ya, untuk mengemban dakwah ini, saya kira ini kita angkat bukan dalam arti kemudian kita harus membangun fanatisme, tetapi kita ingin belajar bagaimana sih sebenarnya seorang dai itu memandang masalah. Bagaimana sih sebenarnya seorang dai itu memberikan solusi atas masalah keumatan dan kebangsaan. Tentu itu dipandu dengan pengetahuan masing-masing kan, dipandu dengan ilmunya masing-masing. Nah, kita ingin belajar di situ. Dan kalau kita belajarnya di situ, berarti terbuka dong untuk kita mendiskusikan. Mungkin ada yang benar dan itu kita lanjutkan, ada yang baik dan itu kita lanjutkan. Mungkin ada yang belum sempurna, tugas kita menyempurnakan. Mungkin ada yang salah, tugas kita untuk bisa meluruskan dan memohonkan ampun kepada Allah. Itu kira-kira paradigmanya. Nah, oleh karena itulah, Bapak sekalian, kita akan berbincang tentang peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat ini dalam kerangka itu, dalam cara pandang yang seperti itu. Gitu kira-kira. Sampai di sini saya boleh diberikan komentar, silahkan. Ini pengantar dulu. Sebelum kita akan masuk, saya boleh silakan diberikan komentar. Lembaga dakwah ini nanti kan banyak, dai juga banyak sekali. Silakan. Ya, izin Ustaz. Ya, silakan.
Ustadz Hakim, fadhol. Saya menarik yang Ustadz sampaikan ya, terkait tidak membahas tentang kedewan dakwahan agar tidak fanatik. Kenyataan memang sekarang di lapangan seperti itulah, Ustadz ya. Banyak antar lembaga menjadi fanatik. Hanya memang ada juga pandangan lain yang mengatakan, ya kalau kita tidak ketika kita tidak intima utuh kepada salah satu organisasi, maka nanti kita tidak bisa memberikan istilahnya, potensi yang kita berikan gitu loh, karena terlalu banyak gitu kan. Bahasanya itu sederhananya mungkin nanti malah jadi kurang kurang komitmen gitu kalau Ustaz, atau ada kurang rasa bahasa sederhananya ya, terlalu bias gitu Ustaz, kalau terlalu banyak mungkin gitu Ustaz. Mohon maaf, afwan. Baik, makasih Ustaz. Saya boleh kasih tanggapan ya. Saya pernah diskusikan ini sama Allahyarham Ustadz Kiai Haji Syuhada Bahri, yang hari Jumat yang lalu beliau berpulang. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Ustadz, saya bilang, lah kalau nanti tidak ada kita bangun ikatan sama Dewan Dakwah, nanti gimana kita mau mengikat orang ini dalam amal jamaah? Kurang lebih pertanyaannya sama lah dengan Ustadz Hakim tadi gitu. Hanya dengan bahasa yang berbeda. Kata beliau begini tuh Ustadz. Monggo ya, ini kan pengalaman ya. Beliau itu bilang gini, Mam, kalau manggil saya kan Mam gitu. Itu kalau sekolah, itu kalau anak TK, SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3, itu perlu ada wali kelas. Perlu ada wali kelas dia. Semua mata pelajaran disampaikan oleh seorang guru itu. Karena khawatir nanti kalau banyak guru bingung tuh anak. Maka perlu wali kelas. Nanti kelas 4, 5, 6 ada juga wali kelasnya. Tetapi mulai ada guru mata pelajaran. Karena wali kelasnya udah nggak mumpuni lagi. Misalkan dia harus ngajar matematika. Matematikanya sudah tidak lagi tingkat dasar atau sudah harus naik dan wali kelasnya belum tentu dia bisa. Begitu SMP ada juga wali kelas, tapi sudah mulai guru bidang studi. Begitu SMA, apalagi kuliah. Jadi kata beliau nih, kalau masih awal-awal ngaji, awal-awal belajar dakwah, ya memang perlu ada pembimbing satu. Tapi kalau seiring bertambahnya ilmu, dituntut keikhlasan pembimbing itu untuk melepas dia kepada orang yang punya kepakaran yang dia nggak punya. Dan itu bukan berarti orang itu kemudian tidak ada ikatan amal jamaah. Itu kira-kira. Ini satu pandangan. Nah kalau pandangan dari saya nih, ini kaitannya dengan mohon maaf ya. Waktu itu diskusinya selain soal gerakan dakwah, waktu itu diskusinya karena marak. Ini diskusi tahun 90-an ini saat. Karena waktu itu tuh marak begini. Kalau sudah ngaji di kelompok ini, dilarang ngaji di tempat lain. Mungkin tidak secair hari ini ya. Saya merasakan itu tahun-tahun 90 itu. Waduh, istilah laisa minna itu luar biasa itu. Pokoknya yang beda udah laisa minna aja. Bahkan mohon maaf ya. Istilah akhi, antum, ana itu sampai seolah-olah menjadi istilah syariat gitu. Jadi kalau bertemu dengan sesama pengajian, ya akhi,
gimana kabar? Nanti kalau ketemu sama yang nggak sepengajian, kamu gimana kabarnya? Dan kayaknya nggak pas dipakai istilah akhi gitu. Saya itu sampai ya, itu kejadian tahun 93 seingat saya. 93 awal-awal itu. Sampai begini. Ada saya, ada teman saya. Namanya Pak Ihsan. Ustadz Madani itu kenal tuh, Pak Ihsan. Nah, ada akhwat di UI itu waktu itu. Nah, ini akhwat mungkin udah diskusi panjang sampai akhirnya nanya sama saya sama Pak Ihsan, mempertanyakan Pak Ihsan itu. Pak Ihsan ini sebenarnya ikhwan apa bukan sih? Coba antum bayangkan itu. Sampai segitunya itu. Pak Ihsan itu ikhwan apa bukan sih? Kata Pak Ikhwan atau Ihsan, akhwat gitu Ustaz ya. ya buktikan aja kalau begitu katanya. Itu jadi ya mungkin ikatan-ikatan ini sekarang sudah hilang gitu ya. Tetapi kadang-kadang pada jamaah-jamaah tertentu masih begitu. Saya itu proses nikahnya panjang juga. Sampai istri saya itu pengajar di Ma'had Sigor di Ma'had Al-Mu'min Gruki dulu sana. Di Ma'had Sigor. Nah, ketika kemudian saya menikah, pandangannya itu ya dia sama, tapi beda. Sejak nikah sama saya, itu udah nggak boleh ngaji lagi tuh. Karena saya itu didefinisikan kita sama, tapi beda. Bingung saya tuh, sama atau beda. Gimana tuh? Maka saya kira waktu itu diskusi di Dewan Dakwah, coba sekarang ini itu di awal dulu dikembangkanlah. Orang itu kalau masih awal oke, kita dampingi, jangan sampai nanti banyak salah, banyak harokah, banyak ini nanti bingung segala macam. Tapi kalau mereka ini sudah mulai dewasa, itu mulai harus kita ajarkan kepada mereka untuk berorientasi pada kepakaran. Nah, mulai harus diajak untuk berbicara secara kritis di lembaga dakwahnya masing-masing. Tetapi itu jangan sampai mengurangi dua prinsip. Satu, prinsip amal jama'i. Amal jama'i ini kan syar'i. Yang kedua, prinsip imamah dan jamaah. Imamah dan jamaah dalam arti organisasi ya. Bukan imamah dalam arti imamah kubro, itu bukan. Jangan sampai. Jadi bagaimana seseorang aktif di sebuah organisasi, itu dia itu cukup amal jama'inya cukup bagus, komitmen keorganisasian cukup bagus. Gitu. Tetapi tidak sampai pada tingkat bahwa organisasi itu dipandang agama itu sendiri. Organisasi itu dipandang sebagai nilai itu sendiri. Nah, begitu tuh, Ustaz. Yang diskusi yang berkembang. Oke, monggo. Yang lain barangkali mau nambahin. Ini masih anggap ini cara pandang karena kita mau angkat tema ini nanti ngobrol-ngobrolnya gitu. Silakan Ustaz Mutakin, fadhol. Kemudian meminjam istilah tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi kalau ada tadi Ustaz mengatakan kalau ada mapel atau mata kuliah ke Dewan Dakwahan mengkhawatirkan nanti muncul ta'assub. Nah, ini nanti khawatirnya kalau tidak ada ke Dewan Dakwahan nanti kita tidak kenal secara mendalam. Jadi kecintaan kita juga nanti
kurang mendalam, Ustaz. Kalau menurut saya, semakin kita kenal dengan Dewan Dakwah, nanti semakin kita cinta lebih dalam terhadap Dewan Dakwah. Seperti itu, Ustaz ya. Baik, baik. Terima kasih. Persis. Ini persis juga. Ini termasuk yang waktu kita diskusi ada yang menyampaikan. Ya gimana mau mengenalkan kalau nggak ada materi tentang kedewan dakwahan. Gitu. Akhirnya, kalau persoalannya kenal, ya harus kita kenalkan gimana mau tafahum. Kalau nggak diawali dengan ta'aruf. Gimana mau ta'awun. Kalau tidak dibangun di atas landasan ta'aruf dan tafahum. Tetapi kita ingin tetap mengenalkan. Dan mata yang akan saya sampaikan ini nanti termasuk ini upaya untuk mengenalkan sebenarnya. Maka waktu itu di STID itu diusulkan materinya jangan ke Dewan Dakwahan kalau begitu. Materinya itu tentang mengenal kiprah, mengenal sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia dan mengenal Dewan Dakwah. Mengenal aja. Biar ada ta'aruf. Dan di Dewan Dakwah selalu ada materi pengenalan, orientasi, organisasi. Ini mungkin soal istilah ya. Tapi kalau harus menyebut istilah nanti ke Dewan Dakwah, tak ke Dewan Dakwahan begitu. Nah, mungkin dipandang ini soal hati-hati aja sebenarnya istilahnya. Jadi khawatirnya nanti orang jadi fanatik. Dewan Dakwah itu bukan jadi alat, tapi jangan-jangan malah menjadi tujuan itu sendiri. Begitu Ustaz Mutakin. Waktu itu diskusinya. Maka sekarang ini ada materi itu. Mengenal Dewan Dakwah. Itu orientasi pengurus pasti itu dilakukan. Nanti STID juga begitu. Mengenal Dewan Dakwah. Tapi namanya mengenal, bukan ke Dewan Dakwahan. Namanya mengenal. Mungkin boleh juga antum menyumbang istilah yang pas. Yang dia harus kenal sebagai dasar untuk amal jama'i. Tapi jangan sampai kemudian nanti menyisakan fanatisme. Saya ini anak buah Gus Dur, akhir. Saya ini kecil dibesarkan di pesantren Nahdlatul Ulama. Iya, saya pernah kuliah di Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Oh, iya. Ada mata kuliah aswaja. Iya, dan aswaja yang dimaksudkan itu aswaja ala NU. Iya. Karena di waktu saya jadi ketua Ibnu dulu, Ketua Ibnu Kabupaten, saya itu trenernya Ibnu, materi saya itu adalah tentang azwaja. Tugasnya, poin tugasnya itu adalah bagaimana membentengi umat ini dari pengaruh Muhammadiyah. Dan menjelaskan tentang azwaja ala NU, biar nggak pada lari. Gitu, tugasnya gitu. Jadi dari sejak basic training, mental training, itu. Nah mungkin karena begitu, jadi saya kadang-kadang jadi ada kekhawatiran. Oke, monggo satu lagi boleh, silakan mau. Ya ini antum nanti bisa nyumbang ya, nyumbang istilah yang pas. Monggo, Ustadz Ade, barangkali tadi siapa? Kata ya Ustaz. Kotor. Ada tuh. Antum atau saya, Pak Syahril? Antum dulu nanti. Ini Ustaz, tadi antum sampaikan ya sebenarnya luar biasa bagus. Memang harusnya seperti itu Ustaz. Kita tidak boleh kepada sebuah apapun itu ya, menjadikan segalanya itu sebagai alat untuk berdakwah. Cuman ketika menurut antum gimana Ustaz? Kalau misalnya itu kan sebuah pandangan Dewan Dakwah itu tidak ingin mengajak orang ke fanatik. Nah, justru mengajak orang untuk tidak fanatik ini menjadi sebuah panduan gitu. Jadi kedewan dakwahan itu isinya bagaimana mengajak orang untuk tidak fanatik. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah,
ini lagi-lagi persis juga. Dan yang menyampaikan ini dulu tapi agak berbeda arahnya. Waktu itu ada tokoh NU bilang gini, kalau antum begitu cara berpikirnya, berarti sebenarnya antum juga bikin kelompok tersendiri juga. Gitu. Tapi saya bilang begini, kalau bikin kelompok tersendiri dalam artian bahwa kita ini bersama harus menegakkan prinsip-prinsip amal jama'i, tapi tidak membangun kefanatikan, dan organisasi tetaplah organisasi. Organisasi itu adalah alat yang diperjuangkan tetap Islam. Dan antum mengatakan itu adalah kelompok tersendiri, ya nggak apa-apa. Memang begitulah kami. Waktu itu ada tokoh NU itu yang nyampaikan begitu. Ya begitulah. Tetapi kita tetap bersama. Nah, jadi yang disampaikan oleh Ustadz Ade Juang ini sebenarnya Ustadz, nanti boleh kita bedah ya satu waktu. Itu yang dicantumkan dalam buku tipis kan, namanya Khitoh Dakwah. Nah, saya mau ceritain dikit aja muqaddimah ya tentang Khitoh Dakwah nih. Idenya seperti yang antum sampaikan tadi. Khitoh Dakwah itu antum boleh nanti mungkin Hanif, Ahmad Dhani boleh kalau nanti ke Keramat dibawain teman-teman bagi satu-satu. Pak Amin Rais, kemudian ada aktivis dulu di UI, ada di ITB, dan beberapa ulama. Bukunya tipis. Dulu akhi antum mungkin masih nggak tahu ya. Waktu antum sekolah masih kenal GBHN nggak dulu? Iya, ya, masih ada nggih? Kan ada materi GBHN ya, garis-garis Masih. besar haluan negara. Ya, masih ada dulu, Ustaz. Masih ada kan? Masih. Itu kira-kira Khitoh Dakwah itu Ustaz, GBHN-nya dakwah gitu. Maka dia disusun ada dari Muhammadiyah, ada yang dari Muhammadiyah itu tokohnya baru saja wafat. Profesor Dr. Yahya Muhaimin. Itu termasuk yang ikut menyusun tuh anak-anak muda. Dan ini musrifnya langsung dipandu oleh Pak Nasir. Ada juga dari Al-Irsyad. Itulah yang disebut dengan Khitoh Dakwah. Gitu. Jadi dalam proses merumuskannya itu lintas. Dan saya melihat Pak Nasir itu ingin Khitoh Dakwah itu disusun berdasarkan fiqhu dalil. Ini bacaan saya ya. Kalimat itu nggak ada soalnya di Khitoh itu. Bacaan saya, Pak Nasir itu ingin Khitoh Dakwah itu disusun berdasarkan fiqhu dalil, tapi juga fiqhul waqi'. Maka melibatkan aktivis-aktivis dari kampus untuk bisa mempotret keadaan Indonesia itu secara realistis. Fiqhul waqi'-nya. Tetapi buku itu juga diminta oleh Pak Nasir dibaca oleh sejumlah orang-orang yang punya kapasitas ulum syar'i yang cukup. Di antara yang diminta itu adalah dua orang tua kita, satu sudah wafat. Namanya Ustadz Dahlan Basri At-Tohiri. Ustadz Dahlan Basri At-Tohiri itu Ustadz nikah sama cucunya Tuan Ahasan. Jadi beliau mantunya Ustadz Abdul Qadir Hasan, Persis Bangil. Ustadz Dahlan Basri At-Tohiri itu yang kemana-mana kalau Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ustadz Abdul Hakim
yang termasuk awal-awal mensosialisasikan manhaj salaf, itu kan Ustadz Abdul Hakim itu selalu ditanya, antum itu gurunya siapa? Guru antum itu siapa? Sanadnya biar ketahuan. Ustadz Abdul Hakim selalu menyebut, guru saya adalah Ustadz Dahlan Basri At-Thahiri. Sanad keilmuannya. Ustadz Dahlan Basri At-Thahiri ini adalah Ustadz yang pertama kali diakui oleh sama teman-teman yang boleh disebut awal-awal sangat getol mensosialisasikan manhaj salaf. Itu Ustadz, beliau itu juga gurunya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Jadi di Dewan Dakwah itu begitu tuh. Pak Nasir itu baginya. Dulu banyak aktivis-aktivis. Nah sekarang kalau aktivis-aktivis itu, antum kalau lihat, ada yang aktifnya di PKS, muassis PKS sebelum jadi PKS dulu PK. Muassisnya itu salah satunya adalah Ustadz Abu Ridho. Mungkin teman-teman yang aktif di PKS itu kenal namanya Ustadz Abu Ridho. Ustadz Abu Ridho itu dulu biasa anak-anak muda yang diskusi di Keramat dan memang dikirim beliau oleh Dewan Dakwah. Kemudian nanti ada Ustadz Syuhada, ada Ustadz Muzayin. Kalau kemudian nanti yang aktif di mana? Yang aktif di katakan ya dalam tanda petik, saya sebenarnya nggak mau menyebut ini kelompok ya. Dalam tanda petik Salafi misalkan gitu. Antum kenal Ustadz Abu Nida? Ustadz Abu Nida itu namanya Khomsaha. Ustadz Abu Nida yang punya Bin Bas. Itu termasuk yang dulu grup diskusi. Ustadz Faiz. Mas Faiz. Al-Bukhari. Itu termasuk yang anak-anak muda yang diskusi. Dulu satu tuh. Ustadz Faiz, Ustadz Abu Nida, Ustadz Abu Ridho, nanti Ustadz Muzayin. Ada juga kemudian nanti. Nah ini termasuk, ini biar dulu anak-anak muda itu gerakan dakwahnya tidak kemana-mana. Dan dia biar tetap di atas landasan yang benar. Pak Nasir itu menugaskan Ustadz Dahlan Basri At-Thahiri untuk memandu mereka. Nah, saya mau menyebutkan ini Ustadz, untuk memberikan gambaran saja sebenarnya bahwa khitoh dakwah itu ditulis model Pak Amin Rais, model nanti Dr. Imaduddin Abdur Rahim, model aktivis-aktivis di kampus itu, tapi juga dibaca juga oleh Ustadz Dahlan Basri At-Thahiri. Ya, yang Ustadz Dahlan itu tadi saya sebutkan tadi. Begitu tuh. Nah, nawaitunya sama dengan antum tadi. Jadi gimana, tapi masalahnya sekarang soal peristilahan, Ustadz. Gimana istilah yang pas tuh? Karena kalau disebut ke Dewan Dakwahan masih banyak yang mengkhawatirkan nanti kayak nanti ke Muhammadiyahan gitu. Nanti ada materi yang lain membuat orang fanatik. Tapi makanya sekarang ini ijtihadnya itu nyebutnya begini. Kalau dalam apa ini, dalam pelatihan-pelatihan disebut tentang khitoh dakwah dan nanti baru disebut tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia didulukan. Nanti dikenalkan NU, dikenalkan Muhammadiyah, dikenalkan Syarikat Islam, dikenalkan semuanya, dikenalkan Masyumi, dikenalkan sampai bang, baru kemudian ada runutannya ke Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah itu tidak dikenalkan sendirian, tidak ujuk-ujuk cuman ada Dewan Dakwah. Dia adalah mata rantai yang tidak terpisah dari gerakan-gerakan dakwah yang sebelumnya. Jadi makanya kalau kita ini di Dewan Dakwah, kalau ada penataran dai, dikenalkan itu tentang Muhammadiyah, tentang NU, nanti dikenalkan Persis, yang berada di MOI itu dikenalkan. Nah, nanti secara spesifik ada pengenalan tentang Dewan Dakwah. Wallahu a'lam. Dulu saya waktu jadi ketua senat di Lembaga Pendidikan Dakwah Islam, itu kan ada orientasi mahasiswa. Nah, orientasi mahasiswa. Dulu ikhtiarnya begini. Ikhtiarnya adalah ada mengenal tentang
tentang gerakan dakwah di Indonesia. Kita kenali Muhammadiyah, tokohnya siapa? Kiai Haji Dahlan. Kemudian kita kenalkan juga tentang Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kita kenalkan tentang Ahmad Surkati, kita kenalkan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita kenalkan tentang Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kita kenalin tuh semua. Nah, mereka ini sebenarnya dulu di Mekahnya gimana? Ada hubungan apa enggak mereka ini? Belajar sama-sama dengan siapa? Nah, baru kemudian nanti kenalkan tentang Tuan Hasan, Pak Nasir belajar sama Tuan Hasan, baru kita kenalkan Dewan Dakwah. Nah, mereka ini ada di Masyumi. Sehingga harapannya, jadi harapannya itu mereka punya maklumat. Karena hari ini itu kadang-kadang, kemarin gini, pernah ada tamu ya, saya mau cerita sedikit lagi. Pernah ada tamu dari Saudi, Muhsinin tuh, dari Saudi, dari Kuwait. Dia ingin mengenal Indonesia. Saya nggak usah sebutin kelompok. Dan yang begini ini bagi kami dihindarkan. Agar supaya orang tidak menimbulkan kebencian sama kelompok itu. Tapi hanya kita sebutkan saja. Bahwa ada satu teman-teman yang membawa tamu ini. Karena tamu itu pengen ke Indonesia sebenarnya pengen tahu tentang sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Rupanya karena ini ada organisasi. Dan organisasi ini seolah-olah gerakan baru di Indonesia. Baru masuk di Indonesia sekitar tahun 80-an. Lalu kemudian tamu ini dibawa. Ceritanya semuanya itu ya tahun 80 ke sini. Dan itu ceritanya hanya satu kelompok itu. Nah, nanti baru ada singgungan yang lain. Terakhir, kira-kira 2 hari menjelang pulang, tamu itu ke Dewan Dakwah. Bertemulah dengan Allah Yarham Ustadz Muzayyin, Muhammad Thayyib Abdul Wahab. Kata beliau, saya ini ingin mendapat sesuatu tapi kok belum dapat. Lalulah diceritakan. Misalkan ya, diawali dari yang ini kadang-kadang kita sendiri sering lupa nih, Ustaz. Kita sendiri sering lupa. Indonesia ini sebenarnya juga uni loh, kayak Uni Eropa. Yang terdiri dari kesultanan-kesultanan Islam. Diceritakanlah itu. Awalnya itu di Indonesia ada kesultanan-kesultanan ini, kemudian jadi ini, sampai kemudian ada lahir tahun segini organisasi ini, lahir tahun segini, baru kemudian Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah itu ya belakangan, ya posisi Dewan Dakwah di tengah umat yang kayak gini itu begini. Lengkap. Barulah tamu itu mengatakan, inilah yang saya cari. Ini loh yang saya cari. Wallahu a'lam. Gitu, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Mewakili saya. Lagi. Tanya. Satu lagi ini, mewakili. Baik. Ini kita baru aja ini ya, baru di awal dulu ya, belum masuk ke ini. Di sini kan ini, Ustaz, ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU merangkap tokoh PKS, ada tokoh Wahdah. Ini banyak tokoh ada di sini, Ustaz. Ya. Insya Allah yang akan memimpin Indonesia 20 tahun ke depan. Ya, amin. Nah, kemudian begitu juga mereka kan sekarang ini ikut program PKU dan kemarin kan ada istilahnya pengabdian. Nah, ini mereka nanya nih ke depannya gimana nih? Apakah bisa menjadi ketua Wahdah sekaligus pemimpin di Dewan Dakwah? Ada yang menjadi tokoh NU sekaligus pimpinan di Dewan Dakwah. Ini monggo di Mister dikasih penjelasan, soalnya ada yang bingung ini apakah harus memilih salah satu atau bisa bergabung dua-duanya atau bagaimana ini. Poligami organisasi. Baik, Mas kalian. Ini yang tepat untuk menjawab bukan saya ini. Ini yang pas untuk menjawab ini Dr. Adian sama Dr. Budi ini. Saya kalau jawab sebenarnya khawatir nanti salah nih. Tapi jawaban saya bukan dalam posisi sebagai orang di Dewan Dakwah ya. Ini jawaban pribadi. Nah, perlu digarisbawahi ini. Kalau nanti Dewan Dakwah itu kan soal kebijakan.
Itu kebijakan. Nah, kebijakan ini itu di Ketua Umum. Dan yang menangani program ini secara khusus adalah Dr. Budi. Gitu ya. Itu saya kira nanti di sana tuh. Dan ini ranahnya adalah wilayah Waketum II. Dr. Muhammad Nur. Nah, saya ini wilayahnya menggarap yang non struktural. Itu di Waketum 5 tuh. Begini kalau saya, pandangan saya. Pandangan saya. Kenapa sampai hari ini kami di Dewan Dakwah tetap memilih yayasan? Tetap memilih yayasan. Kenapa? Dan saya termasuk orang yang boleh disebut rada getol untuk tetap mempertahankan Dewan Dakwah itu yayasan. Dan jangan masuk ke wilayah ormas. Tujuannya atau latar belakangnya tadi itu, pertanyaannya tadi itu. Kalau nanti ormas, maka yang ada dua. Satu, nanti akan berlaku hukum rangkap jabatan. Berlaku hukum rangkap jabatan. Kalau rangkap jabatan nggak boleh, berarti saya harus ambil ini, saya lepaskan itu. Menurut saya, ini tidak selaras dengan maksud dan tujuan Dewan Dakwah didirikan. Dewan Dakwah itu Al-Majlisul A'la. Nanti mungkin satu waktu saya mau ceritakan apa latar belakangnya kok disebut Al-Majlisul A'la. Tidak sejalan ya. Sama yang kedua, kalau sudah organisasi, nanti akan ada namanya daftar anggota. Pasti nanti ada kartu anggota. Ada kartu anggota. Nggak tahu nanti Dewan Dakwah sekuat mana nih mempertahankan fisiknya nih. Jangan-jangan tergoda juga untuk bikin kartu anggota. Walaupun kalau saya sih nggak usah lah bikin kartu anggota. Tapi kalau kartu anggota dai boleh lah. Tapi kartu anggota Dewan Dakwah itu, walaupun pada akhirnya apalah artinya kartu. Yang penting kan cara berpikir kita itu tidak fanatik kelompok, gitu kan. Nah, terus dengan demikian, karena Dewan Dakwah itu yayasan dan Dewan Dakwah itu bukan ormas, sebenarnya nggak masalah. Ketua Wahdah DKI Jakarta sekaligus Ketua Majelis Fatwa atau anggota Majelis Fatwa Dewan Dakwah, saya kira pas-pas saja. Kami dulu belajar di Dewan Dakwah ke sini itu tahun 90. Tahun 90 saya belajar sini. Waktu itu jam 7 kan masuk sekolah, kuliah masuk. Ini jam 7 bukan jam 8. Masih sepi jalan. Kami sepakat jam 6 kami sudah datang. Dan kami ada kelompok diskusi. Dan sepakat di kelompok diskusi itu bahwa tidak boleh duduk di forum diskusi dengan membawa baju organisasi masing-masing. Ditanggalkan dulu. Nah, saya kan dari NU nih, dari Ibnu ya, saya tanggalin. Wah, itu seru itu. Pokoknya orientasinya dalil. Nah, gitu. Orientasinya adalah hujah. Yang dikedepankan begitu. Nah, kami itu yang dari NU, saya dan beberapa teman, itu kalau udah diskusi soal amaliyah, kalah mulu sama Persis. Persis Muhammadiyah itu keluar mulu dalilnya. Kayaknya memang udah disiapin untuk debat. Saya waktu itu pinter juga. Pada pinter-pinter ya. Ini dalil, ini dalil.
Dan kami nggak biasa itu. Kami paling biasa menyebut kitab Mabadi, fikih Mabadi 1, Mabadi 2, Mabadi 3, Aqidatul Awam 1, Aqidatul Awam 3. Nanti ditanya lagi, itu kesimpulan itu dalil Al-Quran dan hadisnya mana? Nggak bisa jawab saya. Tapi kalau urusan baca Quran, Muhammadiyah Persis ini salah melulu, tajwidnya nggak pernah dipakai tuh. Saat itu, tahun itu tuh, waduh, kacau itu bacaannya tuh. Oh, NU juaranya dah. Pokoknya kalau udah urusan hukum tajwid, urusan cakep tuh. Tapi diskusi itu kita pelihara. Sekurang-kurangnya untuk belajar ini nih, belajar bagaimana kita ini selalu mendahulukan dalil, mendahulukan hujah daripada mendahulukan organisasi. Jadi Ustaz Hanif kalau ditanya kayak tadi, kalau jawaban saya pribadi nih, ya nggak usah gelisah jadi wadah aja. Pengabdian di Dewan Dakwah ya pengabdian gitu. Emang apa salahnya? Kan memang dulu Masyumi itu anggotanya Muhammadiyah, anggotanya Persis. Coba ketua Masyuminya Pak Nasir. Ketua Majelis Surahnya siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gitu. Pengurusnya ada Muhammadiyah, ada Matla'ul Anwar, ada yang lain-lain. Waktu itu saya ingin sebutkan itu. Majelis Surahnya, Dewan Suriahnya itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ketua tanfidinya itu adalah Muhammad Nasir. Kayaknya sih kalau di Dewan Dakwah biasa yang begitu-begitu. Antum jangan usah kaget di Dewan Dakwah macam-macam. Di Dewan Dakwah macam-macam. Partai juga banyak di sini, berantem biasa di sini. PKS sama PBB berantem di sini nggak apa-apa. P3 berantem. Ya apa-apa berantem di sini, tapi nanti jadi satu ya di Senayan. Gitu. Nanti giliran kemudian isu berhadapan dengan PDI satu. Gak apa-apa berantem sini. Gitu. Macam-macam di Dewan Dakwah nih. Begitu tuh modelnya. Saya kira kekhasan Dewan Dakwah yang model begini dipelihara aja. Coba loh. Gimana? Coba antum bisa bayangkan ya. Pak Nasir itu orangnya konstitusional. Perdana Menteri. Perdana Menteri loh Pak Nasir. Dan Pak Nasir itu dikafir-kafirkan oleh kelompok DITII. Halal darahnya. Macam-macam. Tapi yang menarik. Ketika Pak Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terzalimi dan dia mesti harus lari dari sini. Yang membangun komunikasi, melancarkan jalan ke Malaysia, itu Pak Nasir. Pak Nasir diprotes. Bapak ini gimana sih? Bapak ini kan dikafir-kafirkan. Halal darah. Kok Bapak bantu? Pak Nasir bacain hadis. Apa hadis yang dibacain? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Itu yang disampaikan oleh Pak Nasir. Tolonglah saudaramu. Baik dia yang sedang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Sahabat kan nanya. Ya kalau orang terzalimi gampang lah bantu. Ini orang berbuat zalim gimana bantunya? Cegah tangan dia. Dan setahu saya ya. Dai dari Timur Tengah yang banyak dikirim ke pesantren waktu itu diantaranya Tenggeruki. Ustadz Ahmad Husnan itu salah satu yang dikirim oleh Pak Nasir. Ustadz Ilyas dikirim. Untuk apa? Untuk memberikan bobot. Biar ini ada dasar ilmiahnya. Nggak sama. Manhaj dakwahnya Dewan Dakwah dengan Nuruki itu beda. Dewan Dakwah. Di sana biasa lai samina, di sini biasa mina semuanya kok. Di Dewan Dakwah itu ukurannya, Ustaz. Ukurannya antum cari ya.
Antum cari di fatwanya Majelis Ulama tentang aliran sesat. Kan ada 10 tuh kriteria aliran sesat tuh, 10. Nah, itulah patokan Dewan Dakwah. Pokoknya tidak masuk 10 itu berarti minna. Kalau kejangkit penyakit yang 10 itu berarti laisa minna. Makanya di Dewan Dakwah antum boleh sebutin kalau di Dewan Dakwah ada orang Syiah, bisa dipastikan besok dipecat. Antum sebutin di Dewan Dakwah kalau ada orang Ahmadiyah, pasti akan berusaha untuk segera dipecat. Kalau ada pengurus yang Ahmadiyah. Tapi di Dewan Dakwah NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Ikhwani, ya ada di sini. Gitu. Ya diskusi berantem aja. Yang penting dalilnya mana. Makanya nanti begitu masuk ke Muhammadiyah, kemana ini ke Dewan Dakwah, Muhammadiyahnya kok Muhammadiyah, tapi kok sama orang NU agak bergandeng tangan, gitu. Jadi begitu tuh. Orang NU tapi kok udah mulai males-malesan tahlilan. Ah begitu tuh jadinya. Begitu jadinya. Udah terkontaminasi. Terkontaminasi gitu. Jadi ini saya sebutkan sama antum biar tidak ada dusta di antara kita. Ya begitulah adanya tuh. Jadi orang NU jadi model saya begini nih, nggak jelas begini. Gado-gado, Ustaz. Jadi gado-gado gitu. Gitulah ikhwas kalian ya. Jadi ya begitulah anunya itu. Nah soal nanti ada kritikan atau itu kurang pas, saya kira monggo-monggo saja. Makanya ikhwas kalian, saya mau ceritain sedikit lagi ya, boleh biar nambah nih. Saya ceritakan lagi. Ahmadiyah itu saat kemarin itu kan mengajukan judicial review untuk menggugat soal undang-undang tentang penodaan agama. Kan mereka menggugat. Itu sebenarnya sebelumnya udah kalah. Itu yang menarik. Ini sebenarnya Ahmadiyah aja maju seolah-olah seperti sendirian, tapi dia maju karena dia harus ada legal standingnya siapa yang maju. Tapi liberal itu di belakang mereka semua. Liberal, nanti Syiah di belakang semua. Majulah mereka di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik, ketika di Mahkamah Konstitusi itu kalau orang berantem di pengadilan, kan harus dicariin pihak yang berseberangan. Mahkamah Konstitusi itu udah langganan. Kalau ngadepin bangsa begini-begini itu Dewan Dakwah aja. Dewan Dakwah yang diundang. Dulu-dulu Dewan Dakwah selalu mengajak yang lain untuk bersama-sama ini dihadapin. Coba antum bisa bayangkan, akhi. Kalau ini nanti dicabut, berhasil itu judicial review itu, dicabut ini. Begitu dicabut. Antum mengatakan Syiah sesat, antum berhadapan dengan hukum. Antum mengatakan Ahmadiyah sesat, antum akan berhadapan dengan hukum. Kenapa hari ini kita bisa mengatakan Syiah itu sesat dan meminta agar supaya kemudian ini tidak boleh ada di Indonesia? Karena ada dua dasar. Masih ada undang-undang itu, penodaan agama itu. Sama yang kedua, ada fatwa majelis ulama tentang aliran sesat yang 10 itu. Itulah dasarnya. Ini mau dicabut. Qadarullah wa masya'a fa'al. Mungkin semuanya lagi pada sibuk ya. Nggak tahu dulu Wahdah juga kenapa dulu kok nggak bersama-sama juga tuh Muhammadiyah. Diajak tuh untuk bisa bersama-sama. Waktu itu kayaknya lagi pada sibuk-sibuk tuh soal Ahok itu. Oh, mungkin lagi pada sibuk. Akhirnya sampai di tengah persidangan itu 14 kali persidangan itu sampai yang ke-7 kali persidangan itu Dewan Dakwah masih sendirian. Dewan Dakwah itu 14 pengacara di sini. Alhamdulillah kemudian Majelis Ulama bergabung. Berdualah Dewan Dakwah sama Majelis Ulama. Sebelumnya banyak ormas-ormas yang bergabung untuk ngadepin ini. Dan akhirnya walaupun
seolah-olah hitam di atas putih, Dewan Dakwah itu kalah. Pihak Ahmadiyah dan konco-konconya itu dan gengnya itu yang menang, karena pengacara kita tanya waktu itu, gimana kalau menurut antum bacaan putusan besok? Kata tim pengacara kayaknya kalah, kayaknya 4-5. Siapa yang 4? Kita. Yang 5 mereka. Kan hakim konstitusi ada 9. Udah pikirannya begitu. Maka malam itu dikirim WA ke berbagai tempat, mohon doa, semuanya mohon doa. Ini akan menjadi sejarah baru bagi perkembangan dakwah di Indonesia. Masya Allah, nggak tahu doa siapa itu yang didengar oleh Allah. Besok keputusan nggak disangka juga oleh Ahmadiyah. Ternyata hakim konstitusi itu berbalik. Bukan 4-5-4 kita, tapi 4-5-5-nya kita, 4-nya Ahmadiyah. Ditolak secara keseluruhan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya tetap hari ini kita bisa mengatakan menggunakan undang-undang itu. Itu. Makanya kita bisa memproses itu. Nah, ini saya sebutkan, ya begitu tuh kerja Dewan Dakwah. Karena nanti bareng-bareng sama yang lain. Nah, di Dewan Dakwah ini juga ada Majelis Ormas Islam, ada 13 ormas Islam di Dewan Dakwah. Termasuk Wahdah, termasuk nanti IKADI, termasuk Muhammadiyah enggak? Kalau Muhammadiyah udah besar soalnya. Jadi Muhammadiyah eksis. Dan ini yang kecil-kecil Wahdah, nanti kemudian ada PUI, Persatuan Umat Islam, ada Matla'ul Anwar, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada Hidayatullah. Nah itu seringkali diskusi di sini di Majelis Ormas Islam. Oke, kelas kalian. Gitu kira-kira cukup ya. Nah, ini mau bahas tentang peran dan posisi Dewan Dakwah di tengah umat masih belum, tapi ya paling enggak itulah kira-kira mukaddimahnya. Ya begitulah. Jadi kelas kalian kalau di Dewan Dakwah terbuka aja, itu berikan catatan, berikan apa, berikan usulan terhadap Dewan Dakwah. Saya kira terbuka saja kalau di Dewan Dakwah itu. Dan saya mau informasikan nih kepada antum bahwa lembaga Dewan Dakwah itu menangani lembaga kaderisasi dalam bentuk lembaga formal itu ada bidang pendidikan itu baru masuk periode ketiga. Ya, periode keempat ya. Diawali di tahun 2007 di era kepemimpinan Ustaz Syuhada. Sampai 2015, kemudian di era Pak Siddiq, kemudian sampai sekarang. Sekarang dikokohkan lagi. Nah, yang saya ingin sebutkan sama antum, ada peluang di Dewan Dakwah ini untuk sanna sunatan hasanatan. Peluang di tempat yang lain saya kira juga banyak. Tapi Dewan Dakwah ini karena baru mau memasuki dunia pendidikan, itu baru ditekuni. Jadi dia sebenarnya sedang mencari bentuk. Diperlukan ada orang-orang yang bisa meletakkan dasar-dasar yang lebih lengkap, lebih kuat. Dan itu peluang mendapatkan sana sunatan hasanatan itu. Yang kedua, selain soal baru, memang merumuskan untuk lahirnya sebuah kader umat. Jadi kalau Pak Kamal, Ustadz Kamal nih, dosennya Ustadz Hanif, senior kami ini, usianya udah 70 berapa, senior di Dewan Dakwah. Beliau itu nggak mau menyebut kader Dewan Dakwah. Antum tuh kader umat yang aktif di Dewan Dakwah. Begitu. Antum tuh kader umat yang aktif, yang sedang aktif di Dewan Dakwah. Ente bukan kader Dewan Dakwah, kader umat.
Begitu tuh nyebutnya. Itu orang tua kita, Ustadz Kamaluddin Iskandar Ishak. Beliau itu kalau nanti antum ketemu, tidak ada hari kecuali pegang buku. Itu pokoknya punya duit, lebih baik lapar daripada nggak beli buku. Aktivis-aktivis lama kenal betul lah sama dia. Orangnya nggak pernah mau jadi khotib di mimbar khutbah Jumat. Dan sering nyentil ustadz-ustadz. Tempat bertanyanya Ustadz Syuhada, tempat bertanyanya Ustadz Muzaim, tempat bertanyanya Ustadz. Nah, itu biasanya Ustadz Kamal. Insya Allah. Itu nanti kalau nanya paling dijawabnya baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Dulu S1-nya beliau di Mesir. Itu dari Bogor ke Tambun, ke kampusnya Ustadz Hanif itu naik motor. Padahal bapaknya itu adalah orang pertama kali yang merintis HI, Hotel Indonesia itu. Adik-adiknya itu pada tinggalnya di Amerika sana. Anak pejabat. Sudah usia 65-70 masih naik sepeda motor. Kerjaannya nemenin ustadz-ustadz. Nah, di bagian nyentil-nyentil. Nah, beliau itu ngomong begitu. Ini mau nyetak kader Dewan Dakwah, apa mau nyetak kader umat? Diingetin. Jangan. Sudah terlalu capek umat ini dibikin fanatik sama kelompok-kelompok. Jangan dibikin fanatik lagi. Fanatik sama Quran Sunnah. Fanatik itu sama Quran Sunnah. Itu kata beliau. Oke, baik sekalian. Itulah kira-kira ya. Masih ada lagi yang mau sampaikan? Boleh? Atau cukup dulu ya? Besok gimana nih besok? Besok masih pakai Zoom gini aja atau gimana nih baiknya? Ketemu aja, Sat. Langsung aja, Sat. Langsung aja, Sat. Ketemu, Sat. Ketemu ya? Allah. Allah siap. Semangat. Allah saya usahakan sana besok. Ya. Saya ditanya sama Pak Budi, ini berapa pertemuan Ustaz? Saya bilang tergantung keadaan. Bisa sekali, bisa 2 kali, saya bilang gitu. Atau jangan-jangan bisa tambah kali ya, tergantung nanti saya bilang gitu. Saya itu pengen belajar sama antum kok. Saya itu pengen bincang-bincang gitu loh. Kira-kira begitu. Ya, saya kira cukup dulu. Alhamdulillah ini ketemu. Kita sama-sama alumni nih. Sebentar lagi antum kan alumni. Saya ini angkatan pertama S3 di UIK. Saya angkatan pertama S3 di UIK. Saya itu wisuda ke-11. Wisuda ke-11. Wisudawan ke-11. Jadi lulusan ke-11 itu. Tahun 2011. Jadi angkatan pertama. Jadi insya Allah kita bertemu sesama kawan, sesama rekan S3, cuma beda angkatan doang. Insya Allah. Kelas. Baiklah, teman sekalian, saya kira cukup dulu ya. Saya mau ada cara lagi, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tolong jenengan pikirkan, kira-kira antum punya ide apa tadi itu? Enggak Ustaz, tetap aja ke Dewan Dakwahan, cakep deh. Insya Allah begini-begini argumentasinya. Atau kalau Ustadz Kamal bukan kader Dewan Dakwah, tapi kader umat, gitu beliau menyebutnya begitu. Sehingga biar yang lain itu merasa nyaman ke Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu harus jadi rumah umat. Wahdah ke sini nyaman, Muhammadiyah ke sini nyaman, gitu. NU ke sini juga harus nyaman untuk diskusi bareng gitu. Untuk diskusi bersama. Kan masih sesama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kemarin Dewan Dakwah protes tuh sama siapa ini? Sama NU garis lurus. Pak Dian protes tuh. Pak Dian nggak setuju tuh. Sama Ustadz Kiai Haji Lutfi Fasori. Ngapain mesti disosialisasikan? Ahlu sunnah wal jamaah kriterianya ini. Loh emangnya yang nggak tahlilan bukan ahlu sunnah?
Nah, bagaimana itu yang sebelum NU memang bukan ahlu sunnah, yang sebelum Asy'ari yang belum bukan ahlu sunnah. Kan ahlu sunnah itu adalah ahlu sunnah wal jamaah adalah yang akidahnya ngikutin Asy'ari, Maturidi, yang fikihnya ngikutin Imam Syafi'i. Kemarin kan disosialisasikan hasil telaahnya NU garis lurus. Nah, kemudian yang generasi sebelumnya nggak ahlu sunnah. Yang sebelum Asy'ari, gimana? Nah, ini khawatir nanti memecah umat ini. Nah, kita konsep. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Filosofi banget Ustaz. Kita menunggu banget ini. Panjang umur insyaallah. Allah, amin. Pamit nggih. Nggih.